ونسأله أن يثبت قلوبنا على دينه. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، وصل وسلم على أثبت الخلق قلبا وأطهرهم جيبا عبدك المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار في منهاجه من أحبابه، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Beliau mengatakan, guru kita yang mulia, Alhamdulillah, Maha Pemberi karunia yang maha mulia, yang memberikan hidayah kepada sosok yang diinginkannya ke jalan yang lurus, yang maha membolak-balikan hati. Ya Allah, Ya Rahim, teguhkan kami punya hati di atas taat kepadamu. Semoga Allah meneguhkan hati kita sekalian untuk selalu taat kepadanya. Salawat dan salam atas sosok yang paling kuat hatinya dan paling suci, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan atas keluarganya dan para sahabatnya, serta semua yang berjalan di atas ajaran beliau dari para pecintanya, dan juga atas kita sekalian bersama mereka dan dalam golongan mereka sampai hari kiamat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. فإن مما ينبغي أن نأخذه من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تقويم مداركنا حول ما نفرح به وما نحبه وما نحزن عليه وما نبغضه وما يترتب على ذلك من بكاء حزنا أو فرحة، متى نحزن ومتى نفرح، وكيف يكون البكاء، ومتى يكون البكاء وعلى أي شيء نبكي، وكيف نتربى على المنهج السوي وعلى المسلك النبوي، فإنما يكون بكاؤنا نافعا ويكون بكاؤنا متصلا بالصفات الصالحات الحسنات، ولا يكون ذلك البكاء كذبا ولا مخادعة ولا حزنا على أمر سيء ولا على فوات زائل وحقير. أيها Termasuk hal yang harus kita ambil dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah meluruskan pemahaman kita seputar apa yang membuat kita gembira dan senang, dan apa yang membuat kita sedih dan benci, dan akibat yang ditimbulkan olehnya, berupa tangisan karena sedih atau karena gembira. Kapan kita harus sedih, kapan kita harus senang, bagaimana tangisan itu, dan atas apa kita menangis, bagaimana seharusnya kita terdidik dengan manhaj ajaran yang lurus dan berjalan di atas jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tangisan kita mendatangkan manfaat dan memiliki sifat-sifat yang soleh di dalam tangisan tersebut. Tidak menjadi tangisan yang penuh dengan dusta, atau tangisan yang penuh dengan tipuan, atau menangisi perkara yang buruk, atau karena kehilangan sesuatu yang fana dan hina. المؤمنون بالله تبارك وتعالى إن ممن يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال سبحانه وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ويخرون الأذقان يبكون. وقال في الآية الأخرى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كذلك بكى الأنبياء وكذلك بكى الأصفياء من محبة الله ومن معرفة الله ومن الشوق إلى لقاء الله ومن الفرح برحمة الله ومن الحزن على التوسيل في جنب الله تبارك وتعالى. Hadirin sekalian, termasuk orang yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah sosok yang berzikir
dan mengingat Allah dalam kesendiriannya, kemudian ia menangis. Allah berfirman, "Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq." Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah, kalian lihat mata mereka mengucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari Al-Quran. Dan Allah berfirman, "Wa yakhirruna lil azqari yabkun." Dan mereka tersungkur muka mereka sambil mereka menangis. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya." Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ar-Rahman yang pengasih dan penyayang, maka mereka pun tersungkur bersujud dan kemudian mereka menangis. Begitulah menangisnya para nabi. Begitulah menangisnya para wali. Begitulah menangisnya para asfiya, orang-orang yang disucikan Allah. Mereka menangis karena cinta mereka kepada Allah. Mereka menangis karena mereka rindu untuk bertemu Allah, karena mereka gembira dengan rahmat Allah, karena mereka sedih atas kelalaian yang mereka lakukan dalam memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal mu'minun, waqad yusahibu dhalika buka'an bi syai'in minal فرح بالخير كما بكى الصديق عندما قبل النبي له الصحبة معه فقال عندما أخبره أن الله أذن له بالهجرة فالصحبة يا رسول الله قال الصحبة فبكى. قالت السيدة عائشة فما علمت أن أحدا يبكي من البكاء إلا يومئذ يبكي من الفرح إلا يومئذ ما علمت أن أحدا يبكي من الفرح إلا يومئذ وكى فرحا بصحبة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Hadirin sekalian, terkadang tangisan mereka itu, para anbiya, para rasul, para aulia, para asfiya, terkadang bercampur dengan rasa kegembiraan yang meluap karena gembira mereka menangis, karena mereka mendapatkan kebaikan, seperti menangisnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Ketika Rasul setuju, beliau menemani Rasul dalam hijrah. Berkata Sayyidina Abu Bakar ketika Rasul mengabarkan untuk hijrah, "Aku menemanimu wahai Rasulullah." Maka Rasul menjawab, "Ya, engkau mendampingiku." Maka menangislah Sayyidina Abu Bakar. Berkata Sayyidina Aisyah, putrinya, "Saya tidak pernah tahu ada seseorang bisa menangis karena gembira kecuali dari sejak itu." Karena Sayyidina Abu Bakar menangis gembira dapat menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Najiduhu min athar ar-rahmati yasduru minhu al-buka. فمنه من آثار رحمته الخاصة ومن آثار رحمته العامة. ومن ذلك ما جاء أن ابنته سيدتنا زينب عليها رضوان الله تبارك وتعالى مرض لها ابن وأشرف على الموت فأرسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لله ما أخذ ولله ما أعطى فلتصبر ولتحتسب. فألحت عليه أن يأتي فجاء صلى الله عليه وآله وسلم معه سيدنا سعد بن عبادة، معاذ بن جبل، أبي بن كعب، وليد بن ثابت رضي الله عنهم، رجال فرفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي وهو يجود بنفسه في آخر اللحظات ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. كان هذا مظهر رحمته الخاصة كما أننا نقرأ في رحمته العامة صلى الله عليه وسلم. Dari sebab pengaruh Allah Ta'ala yang turun, ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun, ada yang turun secara umum, ada yang turun secara khusus. Di antaranya yang turun secara khusus
terjadi ketika Sayyidatina Zainab putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai anak yang masih bayi sakit dan sedang menghadapi sakaratul maut. Ia mengutus utusan agar datang kepada Rasulullah mengabarkannya anaknya sakit sedang menghadapi sakaratul maut. Lalu Rasul berkata, sungguh Allah Ta'ala ialah yang memiliki, dengan dialah yang berhak untuk mengambil apa yang diambil atau memberikan apa yang dia beri. Hendaklah Zainab itu bersabar dan ikhlaskanlah. Lalu Sayyidina Zainab mendesak Rasulullah melalui utusannya agar beliau datang melihat cucunya ini, putri dari Sayyidina Zainab. Lalu Rasul pun datang bersama beliau Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Zaid bin Harith, dan beberapa orang sahabat yang lain. Ketika sampai, Rasulullah langsung mengangkat anak bayi itu dengan kedua tangan beliau yang mulia, dan ketika itu pula di tangannya roh anak tersebut keluar dan ia wafat di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah menangis, keluar dari matanya kedua air mata beliau. Ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala, apa makna air mata ini wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, ini adalah rahmat. Ini adalah bukti rahmat kasih sayang yang Allah Ta'ala ciptakan ada pada diri dan hati hamba-hambanya. Sungguh Allah Ta'ala menyayangi hamba-hambanya yang menyayangi orang lain. Ini adalah contoh gambaran rahmat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tampakkan dan keluar dari beliau secara khusus untuk seorang daripada umatnya, putri daripada putrinya. Marra alaihi min al-Qur'an fi qiyamihi min al-layl ala qawlihi ta'ala hakiyan an Isa bin Maryam fi ummatihi kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adhibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Fakarraraha sallallahu alaihi wasallam wa baka wa karraraha wa baka qala buka'u hatta arsalallahu ilayhi sayyidina Jibril yaqulu iti abdi Muhammadan wa qul lahu ma yubkik wallahu ta'ala a'lam. Faja'a sayyidina Jibril qala inna Allah arsalni ilayk wa yaqul ma yubkika qala ya Jibril marartu ala hadhihi al-ayah tadhakkartu ummati wa ma yakunu halahum min ba'di fi yawm al-qiyamah فلذلك أبكي. فعاد جبريل قال يا ربي أنت أعلم بما قال عبدك محمد قال كذا لما مر على هذه الآية فليرجع إليه فأخبره أن سنرضيه في أمته ولا نسوقه فيهم. فجاء جبريل مبشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعمل الله بهذه الأمة من بعده وفي يوم القيامة صلوات ربي وسلامه عليه. Di antara gambaran rahmat yang turun melalui beliau secara umum dan kasih sayang beliau yang tampak secara umum, seperti yang terjadi pada waktu beliau bangun malam. Beliau membaca di dalam sholatnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kisah Sayyidina Isa alaihissalam bersama umatnya. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Allah Ta'ala berfirman, dan akulah yang menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim. Tatkala engkau wafatkan aku wahai Allah, engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkaulah zat yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Jikalau engkau azab dan siksa mereka, sungguh mereka hanyalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jikalau engkau ampuni mereka, sungguh engkau adalah zat yang maha mulia dan maha bijaksana. Rasul pun ulang ayat tersebut dan beliau pun menangis. Lalu beliau mengulang lagi,
dan ia pun menangis. Dan kemudian ia ulang-ulang lagi, kemudian ia menangis, lalu ia menangis terus. Lama beliau menangis sampai Jibril alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Ta'ala kepada Jibril alaihissalam, datanglah engkau kepada kekasihku Muhammad dan tanyakan apa yang membuatnya menangis. Padahal Allah Ta'ala malah mengetahui, ia zat yang maha mengetahui. Lalu Sayyidina Jibril mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Muhammad, Allah mengutusku untuk bertanya kepadamu, kenapa engkau menangis? Berkata Rasulullah, wahai Jibril, aku membaca ayat ini dan aku ingat umatku. Bagaimana kiranya keadaan mereka setelah aku tiada? Bagaimana mereka di hari kiamat? Sebab itulah aku menangis. Kemudian Jibril kembali kepada Allah. Ia berkata, ya Rabb, engkau lebih tahu dengan apa yang dikatakan oleh kekasihmu Muhammad. Ia telah berkata demikian ketika ia membaca ayat itu. Lalu berkata Allah, katakan kepadanya, wahai Jibril, bahwa aku tidak akan membuatnya susah terhadap umatnya, dan pasti aku akan membuatnya senang terhadap umatnya. Lalu datang Jibril kepada Rasulullah memberikan kabar gembira tersebut dari Allah, bahwa Rasul akan mendapatkan keridhaan dan rasa senang yang penuh terhadap umatnya setelah beliau wafat dan saat beliau nanti di hari kiamat. Kadzalika جاء أن سيدنا أبي بن كعب لما قال له صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك فقرأ عليه سورة لم يكن قال له سمعني يا رسول الله باسمي قال نعم فبكى أبي فرحان بذكر الله له باسمه وأن يسمعه صلى الله عليه وسلم من فمه هذا الكلام الأعظم. كذلك مضى خيار الأمة على استعمال البكاء فيما يرفع قدرهم عند الله تعالى ويبكون محبة لله شوقا إلى الله ومعرفة بالله وخوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى. لذلك نجد tersebut di dalam hadis bahwa Sayyidina Ubay bin Ka'ab ketika Rasul berkata kepada beliau, wahai Ka'ab, sungguh Allah memerintahkan aku membacakan satu surat kepadamu. Maka Rasulullah membacakan surat Lam yakunil ladzina kafaru. Setelah selesai, Sayyidina Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah menyebutkan namaku ketika memerintahkanmu? Namaku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya, Allah menyebutkan namamu. Lantas Sayyidina Ubay bin Ka'ab menangis di hadapan Rasul, gembira karena Allah Ta'ala telah menyebutkan namanya dan telah diperdengarkan, gembira karena telah diperdengarkan oleh Rasul firman yang agung itu langsung dari bibir Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah para salihin dari umat ini, mereka gunakan tangisan mereka padahal dan segala yang membuat derajat mereka semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menangis karena cinta kepada Allah. Mereka menangis karena rindu kepada Allah, karena ma'rifah yang mereka miliki terhadap Allah, dan karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. في تواريخ الأمة من بقى 30 سنة لأنه أخذ طينا من جدار جاره ليغسل به ضيفه يده، وذلك قبل أن يستأذن الجار من أخذ هذا الطين من الجدار، فبقى لذلك سنة بعد سنة إلى أن بلغ 30 سنة. كذلك كان يرى في خدي سيدنا الحسين بن علي خطين أسودين من كثرة الدموع الجارية على خديه من عينيه من خشية الله تبارك وتعالى. وذلك قال شاعرهم وعلي بن الحسين كل ليلة 1000 ركعة مسبلا من كل عين دمعة من بعد دمعة
فعلى هذا المثال كان زين العابدين. Ada yang menangis takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita dapatkan ada yang tersebut dalam sejarah di dalam umat mulia ini, ada sholihin yang menangis selama 30 tahun karena takut kepada Allah. Kenapa? Karena sebabnya ia mengambil bongkahan tanah dari dinding tetangganya tanpa izin, supaya tamunya di rumahnya dapat mencuci tangannya dengan debu dan tanah itu setelah makan untuk menghilangkan bau bekas daging dan minyak yang ada di tangannya. Maka tahun dia menangis, setahun dia menangis, 2 tahun dia menangis, dan seterusnya sampai 30 tahun baru berhenti dari tangisnya. Hanya karena itu. Begitu pula terlihat, disebutkan dalam sejarah, terlihat di kedua pipi Sayyidina Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ada di kedua pipi beliau 2 garis hitam karena sebab banyaknya dan seringnya beliau menangis dan banyaknya air mata yang mengalir dari kedua pipinya dan yang berasal dari kedua matanya. Karena banyak menangis maka meninggalkan 2 bekas garis di pipinya itu. Maka berkata seorang penyair mengisahkan keadaan Sayyidina Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, wa Ali bin al-Husaini kulla layla al-furakah, dan Sayyid Ali bin Husain setiap malam mengerjakan 1000 rakaat, musbilan min kulli ainin dam'a ba'da dam'ah, tidak terlihat dari pandangan orang lain dan terus menerus menetes air matanya. Wa ala hadzal mithali kainan kana Zainul Abidin, dan seperti itulah kehidupan Ali Zainul Abidin. كذلك كان يبكي الصحابة قال سيدنا أبو بكر الصديق لما وفد بعض أهل اليمن بأيام خلافته وقل عليهم شم القرآن فبكوا وامتد بكاهم فقال هكذا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرئ علينا القرآن ثم قست القلوب، يقول ثم قست القلوب ينكر حاله وهو في المقام الرفيع عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فكذلك ينبغي أن نلاحظ أنفسنا متى نبكي وكيف نبكي وعلى ماذا يبكي أبناؤنا وبناتنا. إنها التربية وإنه الرقي والتربية أو الانحطاط والتنسية والعياذ بالله تعالى. فانظروا كيف نقوم الموازين ونتبع النبي الأمين. اللهم وفقنا يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Beliau meneruskan mengatakan, begitu pula keadaan para sahabat Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi khalifah didatangi oleh serombongan dari Yaman, lalu dibacakan kepada mereka Al-Quran, lalu mereka menangis dan terus mereka menangis, semuanya menangis, dan tamikan tangisan mereka pun semakin keras. Berkata Sayyidina Abu Bakar ketika itu, beginilah dulu kami di zaman Rasulullah. Jika dibacakan Al-Quran kepada kami, kami pun menangis. Kemudian setelah zaman itu berlalu, hati ini pun semakin keras dan semakin keras. Sayyidina Abu Bakar mengingkari keadaan dirinya, mengatakan hatinya semakin keras, padahal beliau adalah sosok yang menempati maqam dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tak masih mengatakan begitu pada dirinya. Begitulah kata guru mulia kita, begitulah semestinya kita keadaan diri kita ini. Kapan kita menangis, hendaklah di saat itu. Atas apa kita menangis, hendaklah seperti itu. Lalu bagaimanakah anak-anak kita menangis? Ini adalah tarbiyah. Ini adalah peningkatan derajat. Jika tidak seperti ini, maka yang terjadi akan sebaliknya, menangis karena hal lain. Na'udzubillahi min dzalik. Maka perhatikanlah bagaimana cara kita menilai dan mengikuti kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin. Kemudian beliau berdoa, ya Allah ya Rahman, berikanlah kepada kami taufik, wahai arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih dari sekian banyak yang mengasihi.
Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tausiah dan